Golden Age atau masa emas merupakan fase penting bagi pertumbuhan anak. Edukasi yang tepat pada fase ini akan mempengaruhi perkembangan anak di kemudian hari. Oh, ada bolongannya. Mana nih kakaknya? Oh, begini. Terus? Hal ini yang kemudian menggerakkan hati Padmawati, seorang guru bimbingan belajar di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mendirikan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi gratis. Jiwa pendidiknya tergerak ketika melihat banyak anak-anak usia dini di sekitar rumahnya tidak mendapatkan edukasi karena sulitnya akses pendidikan usia dini ketika itu. Awalnya saya punya bimbel mulai tahun 2005. Ada kelas-kelas yang semi permanen yang ini, yang seperti di sini ini. Terus saya ngontrak di belakang ini. Saya kok setiap hari melihat anak-anak usia dini lari ke sana kemari, ndak sekolah, ndak apa, nyanyinya lagu orang dewasa tahun 2008. Jadi mereka nyanyi Cucak Rowo, Towo, Buntute itu ke sana kemari kan lagi tren waktu itu kan. Terus setiap hari saya ke tempat sayur, tukang sayur itu sambil tanya ke wali murid, anak-anak kenapa nggak sekolah? Rata-rata mereka mengatakan mahal. Seiring berjalannya aktivitas PAUD Cerdas, semakin banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk dididik oleh Padmawati. Mereka merasakan perubahan perilaku yang lebih baik setelah anaknya bersekolah di PAUD Cerdas. Saya pikir ya hanya 9 anak itu yang kami tangani, begitu kan, hanya supaya mereka tidak sia-sia waktunya, tidak bermain yang bukan sesuai dengan usianya, begitu kan, masa emas eman gitu. Akhirnya setiap hari kok tambah gitu, ternyata 9 anak ini mengajak saudaranya. Akhirnya kami mengajak juga guru-guru bimbel yang lain untuk membantu saya. Bahkan PAUD Cerdas juga menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK. Lewat berbagai pelatihan tentang anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya Padmawati dan relawan guru lainnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan bagi para ABK di sekolahnya. Balonnya mana? Mana balon? Ambil tangan kanan. Oke, taruh sini. Sodanya mana? Soda kuenya mana? Diambil. Ambil. Oke, taruh sini. Jadi tahun 2008 itu kan belum ada maksudnya belum tahu kami ada sistem inklusi dan sebagainya, tidak ada. Tapi yang kami tahu anak usia dini itu kan tidak ada TKLB ya. TKLB belum ada di sini loh maksudnya. Jadi alternatifnya ya mencari sekolah yang mau menerima. Jadi mereka intinya diterima aja sudah alhamdulillah gitu. Itu anaknya terlambat bicara. Ya tempatnya di sini katanya bagus di sini. Anaknya juga semangat juga sekolahnya. Di sini kan sekolah inklusi ya. Kebetulan anak saya berkebutuhan khusus itu dia didiagnosa dari psikolog autisme dengan level 1 atau orang menyebutnya Asperger dengan intelijensi tinggi. Jadi saya pasti mencari sekolah yang menyediakan fasilitas untuk anak saya. Saat ini, untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar, Padmawati mengandalkan bantuan dana BOS dari pemerintah dan uang infak seikhlasnya dari para orang tua murid serta uang dari kantongnya sendiri. Awalnya gratis ya Mas ya, awalnya gratis.
Cuman lama-lama dari wali murid sendiri ini, Bu, masa sih kami nggak berperan apapun? Berperan apa sih Bu? Ini kan cuma relawan semua, ya memang pengen mengabdi di sini. Enggak Bu, pengen kami memberi apalah infak dan sebagainya gitu. Ya kalau niatnya Ibu begitu monggo, tapi saya enggak meminta. Itu niat Ibu sendiri, itu berarti urusan Ibu dengan Yang Maha Kuasa. Akhirnya kami sediakan kotak infak. Desi, warna pink nomor berapa? Nomor 1. Warna oranye nomor? Para guru relawan yang menjadi tenaga pengajar di tempat ini ikhlas mengabdi tanpa digaji. Saat ini ada 19 guru relawan yang menjadi tenaga pengajar di PAUD Cerdas. Dan jika dihitung dari awal berdiri pada tahun 2008, sudah ada sekitar 200 orang relawan yang pernah mengabdi di tempat ini. Dan kini tersebar di berbagai lembaga pendidikan inklusi di Banyuwangi. Bahwa kami adalah terpilih, kalau dikatakan tidak ada bayaran itu tidak juga. Karena memang Allah itu menggaji kami. Oke, karena apa? Kami yakin rezeki itu tidak akan datang satu pintu, tapi banyak pintu yang akan mendatangkan keberkahan bagi kami dan keluarga. Gitu. Tadinya anak saya juga anak speech delay ya, terus habis itu dimasukkan ke sini. Terus saya terpanggil untuk mengajar juga di sini. Ya karena melihat anak-anak, pertamanya ya melihat anak saya sendiri kok seperti itu, terus terpanggil juga hatinya pengen mengabdi untuk bisa membantu orang lain. Perlakuan yang sama antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal di PAUD ini justru menjadi cara efektif pembelajaran bagi anak untuk saling berinteraksi secara sosial. PAUD kami ini ternyata kan PAUD dengan sistem pendidikan yang inklusif. Inklusif itu kita tidak boleh memberati yang berkebutuhan khusus, mengabaikan yang normal. Ah, kamu normal, bisa ini, bisa itu. Ini yang berkebutuhan khusus yang harus saya perhatikan terus. Itu tidak bisa, itu bukan sistem inklusif. Itu sistem yang eksklusif kan. Yang ini diistimewakan, yang ini tidak. Tapi dengan 16 tahun berjalan ini kami belajar bahwa kekuatan utama kami adalah sistem inklusif itu. Saling mendukung antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memberikan pembelajaran pada teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus bahwa kamu harus banyak bersyukur, tidak seperti saya yang banyak kesulitan di hidup ini. Anak yang pada umumnya memberi pembelajaran bahwa ayo bisa kok seperti aku. Untuk anak saya ya, jadi perkembangannya terutama untuk segi sosialnya, jadi kemampuan sosialnya sih. Kalau kemarin mungkin dia lebih penyendiri, terus sulit untuk bergabung dengan teman-teman sebaya. Nah sekarang di sini bisa bergabung dengan teman-teman sebayanya, bisa bermain interaksi dengan teman-teman lain. Kebahagiaan seorang pendidik adalah melihat anak-anak didiknya bisa mandiri dan mencapai prestasi di kemudian hari. Inilah yang dicapai oleh Sandi saat ini. Meski mengalami gangguan pendengaran sejak kecil, mantan murid PAUD Cerdas ini mampu menorehkan banyak prestasi di cabang olahraga atletik dan bisa bersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak lepas dari pendidikan dasar yang pernah ia rasakan di bangku PAUD Cerdas. Yang membuat saya betah akhirnya kan, pada saat melihat murid saya itu banyak perkembangan. Pada saat ketemu orang tuanya, ibu, murid sampean sudah kerja di sini, sudah kerja di bandara, sudah jadi ini, sudah jadi itu. Oh ya, itu senang sekali ya. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Bu, Sandi dapat juara Perprov. Hah? Anak tunarungu bicara yang kita lihat bisa apa sih dia kan gitu. Ternyata mampu membuat keluarganya bahagia, happy, dan dia bisa membanggakan dirinya sendiri. Itu menjadikan saya itu semakin yakin bahwa saya ini di jalan yang benar lah gitu. Kalau Sandi alhamdulillah itu memang berdampaknya sangat luar biasa. Karena memang
setelah keluar dari PAUD kan dia harus ke SD. Nah pada saat di SD, terutama di SLB, itu dia tuh mudah mengarahkan, dia gampang bersosialisasi dengan temannya, terus lebih mudah diarahkan. Dan ternyata dengan berawal dari PAUD yang tingkat percaya dirinya lebih tumbuh, gitu. Dia lebih nggak minder lagi, gitu. Jadi akhirnya sampai tumbuh dapat prestasi karena memang berawal dari sosialisasi yang positif yang sangat luar biasa yang berawal di PAUD tadi. Gitu. Kunci keberhasilan pendidikan anak tentu saja sangat dipengaruhi oleh peranan orang tua. Oleh sebab itu, Padmawati juga mengedukasi dan memberi pendampingan kepada para wali murid. Saya bukan orang yang bisa merubah apapun, tetapi ayo kita bersama-sama Bu, mencoba bekerja sama. Kebanyakan orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus waktu awal masuk biasanya denial. Masih menolak, masih takut, masih banyak hal yang mereka rasakan, beban mental yang mereka ini dan juga beban biaya secara ekonomi yang itu harus kita temani lah ya, kita dampingi. Ya oke, nanti uang tiket itu digunakan untuk membayar orang-orang yang membersihkan pantai. Kita berdoa dulu punya siapa? 16 tahun sudah Padmawati dan guru relawan mendidik banyak anak-anak di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebuah keikhlasan dan bentuk pengabdian tanpa pamrih bagi anak negeri. Tapi kita juga tidak boleh kan, oh nanti saya melakukan ini akan dapat ini, melakukan ini akan dapat ini. Suami saya itu sering berpesan, melakukan sesuatu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, menyakiti dirimu sendiri. Jadi hal-hal yang semacam ini yang saya pegang gitu ya.